Pernahkah kamu menyadari bahwa sebelum kita bernapas di bumi, sebelum peradaban manusia membangun kota-kota megah, para malaikat di langit sempat mempertanyakan keputusan penciptaan kita. Ini adalah sebuah kisah yang melampaui batas waktu dan ruang. Sebuah misteri agung di mana nasib bumi diserahkan kepada makhluk yang penuh dengan kelemahan. Di tengah alam semesta yang bertasbih dengan ketundukan mutlak, rencana Tuhan menetapkan sebuah penciptaan baru yang akan mengubah sejarah kosmos untuk selamanya. Mengapa manusia yang dipilih? Mengapa bukan malaikat yang tak pernah berbuat dosa? Jauh sebelum jejak kaki manusia pertama tercetak di atas debu peradaban, bumi adalah hamparan daratan yang damai dan liar. Gunung-gunung menjulang tinggi bagai pasak kosmis, dan lautan terbentang luas memantulkan cahaya langit tanpa celah. Dalam keheningan yang megah tersebut, Tuhan menyampaikan sebuah kehendak agung kepada para penghuni langit. Dia menyatakan akan menjadikan seorang khalifah, seorang pemimpin dan pengelola di muka bumi. Pengumuman ini bergema melintasi dimensi penciptaan, menyiratkan bahwa bumi tidak lagi sekadar tempat yang sunyi, melainkan akan menjadi panggung ujian besar bagi ras baru. Para malaikat, makhluk yang tercipta dari cahaya suci dan ketaatan mutlak, merasa takjub sekaligus bimbang atas rencana besar ini. Melalui pengetahuan mereka tentang sejarah purba atau apa yang pernah terjadi sebelumnya di bumi, mereka mengetahui bahwa entitas yang memiliki kehendak bebas cenderung menciptakan kerusakan. Mereka mengingat bayang-bayang masa lalu yang kelam, di mana kebebasan memilih justru melahirkan kekacauan yang mengerikan. Dengan penuh rasa hormat, mereka menyampaikan kekhawatiran tersebut, bukan untuk menentang titah Tuhan, melainkan untuk mencoba memahami kebijaksanaan di balik penciptaan makhluk ini. Dalam pandangan malaikat yang murni, bumi adalah tempat suci yang seharusnya hanya diisi dengan pujian dan penyucian nama Tuhan, bukan tempat bagi pertikaian berdarah. Mereka menyoroti realitas pahit bahwa kehendak bebas adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia bisa membawa pada kebaikan. Namun di sisi lain, ia adalah benih dari sifat rakus, iri hati, dan permusuhan tak berkesudahan. Malaikat mempertanyakan mengapa tanggung jawab memelihara alam semesta sekecil bumi ini harus diberikan kepada ras yang sangat rentan terhadap godaan duniawi dan dorongan hawa nafsu yang merusak. Sebagai entitas yang tak kenal lelah, para malaikat mengutarakan pengabdian mereka yang tanpa celah. Narasi langit dipenuhi oleh gelombang doa, tasbih, dan penyucian yang terus mengalir tanpa henti sepanjang masa. Mereka tidak memiliki hasrat tersembunyi, tidak memiliki ego yang dapat menyesatkan langkah mereka. Ketaatan mereka adalah ketaatan yang absolut. Dalam logika mereka yang bersumber dari ketundukan tanpa syarat,
Menjaga bumi dengan kesucian abadi tampaknya jauh lebih masuk akal daripada menyerahkannya kepada makhluk yang bisa saja mengabaikan perintah Tuhan demi keserakahan semata. Namun, jawaban Tuhan atas keraguan para malaikat memecahkan segala ketidakpahaman di langit kosmos. Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa Dia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh malaikat manapun. Jawaban singkat namun maha dalam ini menandakan adanya dimensi kebijaksanaan yang melampaui segala penalaran cahaya. Ada rahasia yang teramat besar di balik kelemahan manusia. Bahwa di balik potensi manusia untuk merusak dan jatuh, terdapat suatu desain agung yang akan menampilkan sisi paling indah dari kasih sayang Tuhan yang tak tertandingi. Proses penciptaan agung pun dimulai. Bahan dasar manusia tidak diambil dari elemen cahaya yang bersinar terang layaknya malaikat, ataupun dari nyala api, melainkan dari unsur paling dasar dan rendah, yaitu tanah. Berbagai jenis saripati tanah dari seluruh penjuru bumi dikumpulkan, menyatukan keragaman warna, sifat, dan tekstur alam. Pemilihan elemen tanah ini melambangkan bahwa keturunan Adam nantinya akan memiliki keragaman fisik, karakter, serta takdir yang tak terhingga. Tanah ini, meskipun tampak biasa, sejatinya menyimpan potensi pertumbuhan yang luar biasa untuk melahirkan peradaban masa depan. Dari saripati tanah terpilih tersebut, dibentuklah sebuah rupa dengan keindahan proporsi yang sempurna. Proses ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan tanpa makna yang dalam. Setiap lekukan, setiap struktur fisik diciptakan dengan perhitungan yang sangat mengagumkan. Secara khusus disiapkan untuk menampung sebuah beban yang amat berat, yaitu akal budi dan amanah kekhalifahan. Tanah liat yang sebelumnya sunyi dan mati itu kini menjadi monumen pertama dari sejarah panjang umat manusia. Berbaring menanti di alam purba, menyambut momen transisi yang paling sakral dalam sejarah penciptaan kosmos. Lalu, terjadilah satu detik momen berharga yang mengubah nasib semesta selamanya. Roh kehidupan ditiupkan ke dalam raga tanah liat yang kaku tersebut. Aliran kehidupan mendadak merayap di dalam pembuluh darahnya. Kesadaran intelektual terbangun dan panca indera pun terbuka merespon alam di sekitarnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, hamparan bumi memiliki seorang pengamat yang benar-benar mampu berpikir tajam, merasa mendalam, dan merenung. Hembusan roh ilahi inilah yang seketika menempatkan ras manusia pada derajat yang unik, menjembatani fisik yang berasal dari kerendahan tanah bumi dan spiritualitas yang merindukan ketinggian cahaya langit. Untuk membuktikan kebijaksanaannya yang tak terhingga kepada barisan malaikat, Tuhan mengaruniakan sebuah senjata yang tak terkalahkan kepada Adam, yaitu kemampuan ilmu pengetahuan.
Dia diajarkan nama-nama dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Kemampuan konseptual yang luar biasa untuk menamai benda, memahami hukum alam, dan menganalisis fungsi adalah anugerah intelektual terbesar yang belum pernah dimiliki oleh entitas malaikat. Pengetahuan inilah yang menjadi pondasi mutlak peradaban, yang menjadi kunci rahasia utama mengapa umat manusia dipercaya untuk mengelola serta memakmurkan tatanan bumi dengan kebijaksanaan. Saat Tuhan meminta barisan para malaikat untuk menyebutkan nama-nama dari benda alam semesta tersebut, para malaikat menunduk dengan penuh kerendahan hati, mengakui segala keterbatasan mereka. Mereka berseru tulus bahwa mereka sungguh tidak memiliki pengetahuan apapun selain apa yang telah diajarkan kepada mereka. Keheningan malaikat tersebut adalah sebuah bentuk pengakuan jujur atas kehebatan kapasitas intelektual manusia pertama, Adam, dengan bimbingan dan ingatan ilahi. Kemudian menyebutkan esensi nama-nama itu, satu persatu dengan sempurna, membuka mata malaikat akan rahasia akal budi manusia yang sangat tak terbatas. Sebagai bentuk manifestasi tertinggi dari penghormatan terhadap keagungan desain ciptaan Tuhan dan ilmu pengetahuan luhur yang dititipkan, Tuhan memerintahkan para malaikat untuk bersujud menghormati Adam. Sujud ini sama sekali bukanlah bentuk penyembahan kepada sosok manusia, melainkan manifestasi dari ketaatan mutlak kepada perintah Tuhan dan penghormatan atas derajat akal budi luar biasa yang kini disandang oleh Sang Khalifah baru. Seluruh entitas mulia malaikat di langit menundukkan wujud cahaya mereka. Rotasi alam semesta pun seolah sempat menahan napas dalam penghormatan yang luar biasa hening tersebut. Namun, keistimewaan luar biasa ini tentu saja tidak datang tanpa resiko kejatuhan yang amat besar. Kehendak bebas yang melekat berarti ada ruang luas untuk tersesat dan memilih jalan yang salah. Manusia secara kodrati diizinkan untuk tersandung, hidup di tengah pusaran badai godaan, kelemahan nafsu, dan kelalaian hati. Desain penciptaan ini dengan sengaja menyertakan kelemahan manusiawi. Berbeda dengan malaikat yang terprogram konstan dalam ketaatan, kemuliaan sejati manusia justru akan bersinar cemerlang pada kemampuannya untuk memilih kebaikan di saat segala keburukan dan kejatuhan ada di depan mata. Disinilah letak rahasia terindah mengapa Tuhan membela penciptaan manusia dengan sangat keras di hadapan ketidaktahuan para malaikat. Kelemahan bawaan manusia untuk berbuat salah justru menjadi jalan tunggal bagi munculnya sebuah kualitas spiritual tertinggi yang amat dicintai Tuhan, yaitu pertobatan tulus. Saat manusia berbuat dosa, lalu menundukkan kepalanya dalam penyesalan yang menyayat hati, menangis memohon ampunan di keheningan malam. Rintihan tangis itu terdengar jauh lebih merdu di langit ketimbang ribuan tasbih malaikat. Tobat adalah keindahan agung yang lahir dari jurang kejatuhan
seorang hamba. Karena rahasia besar itulah, pada akhirnya kemudi bumi diserahkan sepenuhnya ke tangan kita. Kita terlahir bukanlah sebagai makhluk cahaya yang suci tanpa noda dosa, melainkan sebagai makhluk pembelajar yang akan terus-menerus berproses mencari jalan pulang. Perpaduan agung antara kekuatan akal untuk membangun pilar-pilar peradaban besar dan kelembutan hati untuk terus sujud memohon ampunan adalah mahakarya penciptaan Tuhan yang tak tergantikan. Memahami hakikat penciptaan epik ini, kita diingatkan bahwa kita tidak dituntut menjadi malaikat yang sempurna, melainkan menjadi manusia yang tak pernah lelah bangkit menuju cahaya rahmat-Nya.